Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, nama Lulu Anjeli, program studi Teknik Informatika semester 5. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video pendek mengenai tutorial pada pembuatan sistem akademik berbasis Android Studio untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Mobile Programming 1, dosen pengampu Ibu Ratnasari. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah project, jadi kita langsung saja membuka aplikasi Android Studio-nya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru. Di sini kita memilih Empathy Fuse Activity, kemudian Next. Di sini kita beri nama projectnya semisal Universitas Aisyah Pringsewu. Untuk penyimpanan, saya simpan di local disk E. Kemudian language-nya Java, ini bisa dipilih. eh, ini mungkin API 29 Android. Jadi kita langsung finish. Kita tunggu. Kemudian, ini file sudah terbuat. Selanjutnya kita jalankan atau run, kemudian kita Gradle untuk menghasilkan halaman yang sempurna. Gradle itu harus sampai menampilkan Hello World pada emulator. Jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat layout baru. Tetapi sebelum membuat layout baru, saya akan menambahkan beberapa icon-icon seperti logo kampus, kemudian icon dan lainnya. Di sini caranya bisa drag and drop saja. Di sini saya memasukkan misal logo kampusnya, bisa di-copy, masuk lagi, kita taruh di drawable. Sini, langsung copy saja. Ada melek. Oke, di sini udah ada nih. Kita bisa ubah, misal jadi tulisannya logo aja. Logo, kemudian oke. Nah, untuk icon-icon yang lainnya itu bisa langsung di klik kanan di drawable. Kemudian di sini ada ini new, kemudian ada vector asset. Nah, di sini di click out, dipilih saja. Selanjutnya, misal kita mau cari home. Ketika kita ingin mencari icon home, itu bisa muncul di sini, kemudian bisa langsung diklik OK saja. Tetapi di sini saya tidak akan mengambil icon yang ada di Android Studio. Jadi, saya akan mengambil icon dari luar Android Studio sama seperti yang tadi caranya. Saya akan memasukkan icon home. Langsung di copy paste. Ini agak ngelag. Untuk icon-icon selanjutnya itu bisa kalian tambahkan di drawable ini. Saja kita akan membuat layout baru, klik kanan, kemudian new, pilih activity, kemudian empathy views activity. Di sini kita beri nama splash screen. Splash screen. Splash screen kita langsung finish. Oke, untuk file Java-nya itu sudah ada di bagian sini. Masih Gradle. Nah, ini sudah ada di Java. Ini file Java-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan awalnya dari activities splash screen. Di sini untuk layarnya ini masih putih, jadi kita akan membuat sebuah warna background. Caranya itu di drawable, klik kanan, kemudian new, ada drawable as a file. Kita klik, kita beri nama background. Background, kemudian oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan memanggil item, langsung di sini saja. Item, kemudian self, selanjutnya kita gradient. Gradient, nah, di sini kita, sebentar. Nah, di sini kita beri nama Android. Nah, Android Angel ini, langsung kita ukurannya 90 aja. Selanjutnya untuk star color, ini untuk warna sudah saya siapkan di sini, jadi tinggal dipilih aja. Violet itu warna ungu. Kemudian untuk ini kan karena gradasi, jadi kita harus pakai dua warna. Yang kedua kita pakai warna putih, kodenya gitu. Pagar. Selanjutnya kita pakai linear. Tipe warnanya kita pakai linear. Nah, di sini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah warna untuk tulisan. Caranya itu di palette color, kita masuk ke color. Nah, di sini sudah ada warna putih, hitam dan putih. Kita tambahkan warnanya color. Kita beri di sini warnanya lavender. Terus untuk kedua warnanya ini kita buat namanya lavender. Salah. Lavender.
Tuh, kemudian masukkan paste kode warna yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat warna lilac. Ini untuk kodenya. Color name lilac. Tuh, kemudian kita copy kode warnanya. Satu lagi kita akan membuat warna pastel. Tutup, kemudian kita copy saja warnanya. Oke. Di sini untuk warnanya ada lavender, lilac, dan pastel. Selanjutnya kita akan membuat sebuah desain di activity splash screen. Nah, untuk di sini kita panggil background. Nah, background, drawable, background. Nah, di sini sudah tampil. Di sini kalian bisa ubah menurut apa saja yang kalian bawa minat kalian, bisa relative layout, kemudian linear layout, construct layout, atau scroll view. Di sini saya akan memanggil atau menggunakan construct layout terlebih dahulu. Kita pertama akan membuat sebuah splash screen. Jika ini sudah selesai, kita akan mencoba menjalankan tampilan splash screen ini untuk diberikan animasi. Dan sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, saya akan membuat sebuah tampilan login terlebih dahulu agar saat splash screen ini dijalankan, maka akan lanjut ke login. Caranya dengan layout, kemudian klik kanan, new, kita pilih activity, empty views activity, kemudian beri nama login. Kita tunggu. Jika sudah selesai, kita akan membuat sebuah file baru. Kita beri nama, caranya new, kemudian directory, kita beri nama anim. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian di anim ini kita buat wave in sama fade in. Caranya animated survive. Kita beri nama untuk kode. Durasinya setengah detik. Setengah detik. Oke, ini sudah selesai. Kemudian yang ini kita copy aja, kemudian langsung kita buat lagi fade in. Ini dihapus. Oke, ini selesai. Kemudian kita akan menjalankannya. Di bagian splash screen Java di sini akan menghilangkan status bar terlebih dahulu, seperti di dalam status bar biasanya itu ada tampilan splash screen, ada WiFi, baterai HP, ataupun data. Jadi kita akan hilangkan terlebih dahulu. Yang di sini kita hapus saja.
Untuk tampilan login, ya hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan membuat layout beranda, di mana layout beranda itu menggunakan fragment dengan menu home, notifikasi, dan profile. Jadi langsung kita buat menu layout. Jika sudah, ini kita ubah ini menjadi relatif. Selanjutnya di sini kita tambahkan background. Kemudian di sini kita menambahkan sebuah button navigation view. Nah, sebelum menggunakan ini, kita harus membuat sebuah file terlebih dahulu dengan nama menu itu kita tambahkan di res. Ini kita klik kanan, new, directory, kita beri nama menu. Sini sudah. Selanjutnya kita klik kanan, kita akan membuat sebuah fragment, di mana fragment ini terdiri dari menu home, notifikasi, dan profile. Kita beri nama button navigation. Untuk source setnya itu kita simpan di src main res, button navigation, kemudian oke. Nah, ini untuk tampilannya, kemudian kita beri codingannya. Item. Kita beri nama nav home. Icon udah saya beri di sini dengan it's my home. Langsung kita cari. Lanjutnya sudah ada. Kemudian title kita beri nama home. Selanjutnya kita buat kembali. Kita samakan. Ini kita beri nama notif. Untuk IC, namanya kita beri nama notifikasi. Sudah selesai, kita buat kembali. Ini kita ubah menjadi profile. Selanjutnya kita balik lagi ke beranda. Di sini kita akan membuat sebuah frame layout, kemudian button navigation atau view atau widgetnya. Frame layout. Match parent, jangan lupa kita buat ini sesuaikan dengan button navigation ini. Ini nanti dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah .com button navigation button view kita. Nah, oke, di sini kita match parent, kemudian word content. Jangan lupa kita menggunakan ID. Kita beri nama btn navigation. Nah, sudah, selanjutnya kita await parent button. Nah, di sini kita akan memanggil button navigation yang sudah kita buat di sini. Nih, oke, kita panggil menu. Nah, nih, oke, di sini sudah ada. Selanjutnya di sini kita beri nama kontainernya, ID fragment container size. Kemudian di sini kita tambahkan label hot, kita panggil btn navigation. Ini sudah selesai. Setelah semuanya sudah tersusun dengan rapi menggunakan button navigation, selanjutnya kita akan membuat sebuah home fragment, kemudian notifikasi fragment, dan profile fragment. Caranya kita klik ke Java, di sini kita klik kanan, kemudian new, kita pilih fragment, kemudian fragment blank. Di sini kita beri nama home fragment, kemudian kita finish.
Selanjutnya kita akan membuat notifikasi fragment. Finish. Selanjutnya kita buat profile fragment. Jika semua sudah dibuat, selanjutnya kita pergi ke layout home fragment. Nah, di sini tampilannya masih kosong. Kita akan membuat sebuah desainnya. Dihapus, kemudian kita ganti jadi scroll view, dan kita tambahkan, dan kita buat di sini. Nah, selanjutnya background. Selanjutnya kita buat image view. Ini dibiarkan saja ya, karena nanti setelah kita menyelesaikan codingannya, maka tampilan di sini itu akan muncul kembali. Kita buat ID terlebih dahulu. Dan ini adalah hasil dari desain fragment home, di mana terdiri dari menu KRS, KHS, absensi, administrasi, info akademik, dan jadwal akademik. Kemudian di sini juga ada data mahasiswa. Di sini ada nama, kemudian NPM, password, program studi, dan semester. Untuk NPM dan password ini menggunakan intent eksplisit, yang dimana saat kita login maka akan masuk ke dalam menu data mahasiswa ini. Di sini juga untuk source-nya menggunakan Android Card View atau widget Card View. Selanjutnya, jika kita ingin mengklik KRS, maka kita akan menuju ke layout KRS tersebut. Jadi di sini kita akan membuat layout KRS, sama bisa melalui ini, klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih activity, kemudian emphatic activity. Tetapi di sini saya sudah membuat terlebih dahulu, sudah membuat menu layout KRS, di mana ini adalah menu layout KRS. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini terdiri ada dari data mahasiswa, kemudian ada pilih mata kuliah, mulai dari mata kuliahnya, SKS, kemudian dosen pengampu. Di sini juga menggunakan card view, kemudian linernya, layoutnya menggunakan scroll view, liner layout. Kemudian setelah kita membuat activity KRS, selanjutnya adalah membuat layout KHS. Untuk layout KHS di sini saya sudah buat juga, dan ini udah adalah tampilan dari activity KHS-nya, mulai dari data mahasiswa, kemudian nilainya, kemudian SKS-nya, IPK-nya, dan bisa menyimpan ke simpan PDF. Ini juga menggunakan card view. Selanjutnya, dalam menu fragment home, ini juga ada absensi. Di sini sama, kita harus membuat layout baru, yaitu layout absensi. Tetapi di sini saya sudah membuat juga. Untuk tampilannya seperti ini, menggunakan card view juga. Di sini ada pilih dosen, kemudian informasi perkuliahan, kemudian status kehadiran, kemudian simpan absensi. Selanjutnya kita akan membuat layout administrasi. Jadi langsung saja klik kanan, new, pilih activity, empty news activity. Kita kasih di sini administrasi. Kemudian finish. Setelah ini udah selesai nih tampilannya menggunakan card view. Berarti di sini ada bayar aplikasi. Jadi seandainya kita mengklik bayar administrasi, berarti kita harus ke bagian pembayarannya. Bisa kita buat bayar administrasi, layoutnya, kemudian atau administrasi UKT ataupun yang lainnya. Kita buat aja di sini pembayaran UKT.
Dan ini adalah tampilan dari pembayaran UKT, di mana sebelumnya pada aktiviti administrasi, ketika ilustrasinya, di sini ilustrasinya ketika kita mengklik button bayar administrasi, maka akan tertuju ke aktiviti pembayaran UKT. Kemudian di sini menggunakan part view, dan di sini saya menggunakan spanner untuk memilih metode pembayaran, misal bisa melalui e-wallet, BCA, kemudian Dana, OVO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah aktiviti pembayaran UKT dibuat, kita akan membuat sebuah menu info akademik. Di sini sama untuk pembuatan layoutnya, aktivitinya, dan di sini pula saya sudah membuat aktiviti info akademik untuk tampilannya di sini. Di sini juga menggunakan card view. Di sini ada informasi tentang pengumuman UAS, kemudian dan pembayaran UKT. Setelah aktiviti info akademik dibuat, selanjutnya kita akan membuat sebuah jadwal akademik. Caranya masih sama. Kita bisa mengklik di bagian Java atau bisa menggunakan layout. Jika aktiviti jadwal akademik sudah dibuat, selanjutnya kita akan mendesainnya. Di sini sudah dibuat. Untuk tampilan masih kosong. Masih kosong, kita ganti ini menjadi scroll view. Kita tambahkan background. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah logo, kemudian nama di sini kita ubah menjadi info atau jadwal akademik. Kita bisa copy aja di bagian sini karena codingannya sama. Kita copy, kemudian kita ke activity jadwal akademik, kita paste. Sebelumnya di sini ada yang Nah, kita kasih di sini margin top agar tidak terlalu ke atas. Dan dari mungkin 10 dp. Kemudian informasi akademik ini kita ubah menjadi jadwal akademik atau jadwal perkuliahan. Oke, sini sudah. Terus kita akan buat view. Nah, di sini kita match parent, kemudian buat konten. Ini tampilannya hitam, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan di card view ini sudah bagian awal sudah selesai, maka ada tampilan kembali. Jika menu-menu yang ada di fragment home itu sudah selesai semua, kita akan mencoba menjalankannya terlebih dahulu dengan mengkonekkan semua menu dengan menu-menu dan login yang kita butuhkan. Yang pertama di sini untuk splash screen, ini sudah kita konekkan. Selanjutnya kita ke menu login. Di login, di sini kita coba kita buka juga di sini activity login. Di sini ada ID username, edit text, image view, kemudian ada button. Oke. Jadi kita coba text. Button. Button di sini tadi kita beri nama BTN login. BTN login harus disamakan dengan ID yang sudah kita buat di sini. Password, kemudian di sini ada username. Selanjutnya, di sini kita tambahkan username sama dengan find view by ID, kemudian R, kita ID, kita panggil ID username-nya. Username, klik 2, kemudian password sama dengan find ID, R titik ID, BTN login, kemudian selesai. Kita akan menjalankan BTN login ini, kita bisa diklik BTN login, di fix set, fix singer, new view. Nah, ya sudah, di sini string user itu untuk mengambil data inputan yang dilakukan oleh user.
Nah, selanjutnya kita akan logikanya ketika kita memasukkan username atau password itu akan menampilkan dia login berhasil. Tapi ketika username dan password itu kita salah memasukkannya, maka akan salah login atau tidak connect gitu. Kita memakai tos, kemudian tos titik is seperti bawahnya kita pakai tos, backpack, kemudian login, this, login berhasil, gagal. Selanjutnya kita akan validasi input. Ini digunakan untuk ketika kita mengklik BTN Login, maka akan masuk ke beranda. Kemudian kita akan menginstal atau menyalurkan username dan password ke dalam layout beranda tersebut. Ini diganti dengan password, kemudian start activity. Oke, di sini sudah selesai. Untuk percobaannya nanti kita coba. Setelah mengkonekkan login, selanjutnya kita akan connect beranda, mengkonekkan beranda dan beranda Java dengan beberapa fragment yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, di sini kita klik path. Jadi di sini budel menu budel ini digunakan untuk mengirimkan data ke fragment, kemudian kemudian ini digunakan untuk logika pemilihan fragment. Ketika kita mengklik name home, maka akan masuk ke fragment home dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ini digunakan untuk menampilkan fragment ke layar. Nah, jika ini itu ketika kita login, maka akan muncul ke menu beranda yaitu fragment home. Dan tanpa harus mengklik-klik icon home-nya gitu. Jadi langsung saja ketika login langsung masuk ke fragment home tersebut. Setelah kita menjalankan atau mengkonekkan pada menu beranda, selanjutnya kita akan menjalankan pada menu KRS. Kita lihat di sini, di dalam fragment home itu ada menu KRS. Logika dari menu KRS ini, jika kita memilih mata kuliah
seperti mobile programming, pemrograman web, explore system, dan kecerdasan buatan, maka total SKS di sini akan menambah menjadi 12 SKS tergantung dengan pilihan yang kita pilih. Dan kita bisa menyimpan KRS yang sudah kita pilih tersebut. Caranya, di sini untuk KRS Japanya sudah saya buat dan sudah saya berikan tanda. Di sini digunakan listener checkbox untuk memilih beberapa mata kuliah, kemudian ini SKS-nya. Selanjutnya ini ada simpan KRS. Ketika kita menyimpan KRS, maka akan menampilkan seperti kelas KRS berhasil disimpan. Kemudian ini untuk metode hitung SKS, yaitu ketika kita memilih mata kuliah, maka total SKS akan bertambah dengan jumlah SKS yang sudah kita pilih. Selanjutnya, kita akan menjalankan atau mengkonekkan menu KHS. Logika dari menu KHS adalah, sebentar. Logika dari menu KHS adalah di sini ada beberapa data mahasiswa, mulai dari mata kuliah apa yang sudah kita ambil dari KRS sebelumnya, kemudian SKS berapa, nilainya, kemudian IPK-nya, dan jumlah SKS. Nah, dari kartu hasil studi ini bisa kita download atau kita jadi simpan PDF. Logika jadi untuk Japanya adalah seperti ini, dan di sini saya sudah membuatnya dan sudah diberikan tanda agar lebih mudah untuk dijelaskan. Nah, di sini menggunakan header. Header kemudian ini digunakan untuk pembuatan PDF. Jadi di sini saya membuat file baru yang diberi nama sebagai file pens. Nah, di sini berbentuk dokumen. Pada PDF nanti yang sudah kita download itu ada mulai dari headernya, kemudian ada data mahasiswanya, dari mulai mata kuliah, program studi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini table header, kemudian ini. Nah, kemudian ini adalah perintah untuk simpan PDF. Simpan PDF ini nanti akan diberi nama dengan KHS Lulu Anjeli. Kemudian menggunakan intens, dan di sini ketika kita simpan PDF, apabila ada kendala, itu akan menampilkan seperti peringatan gagal membuat PDF. Sedangkan ketika kita berhasil membuat PDF, maka akan ada tulisan PDF berhasil dibuat. Selanjutnya setelah KHS itu ada menu absensi. Untuk absensi, logika dari menu absensi adalah ketika kita memilih dosen, itu akan menampilkan beberapa informasi perkuliahan, mulai dari mata kuliahnya, SKS, pertemuan keberapa, dan status kehadirannya. Untuk Japa absensi di sini sudah dibuat. Ini sudah inisialisasi. Kemudian berikut adalah data dosen yang sudah ada di spinnernya, mulai dari beberapa dosen di sini ada Ibu Ratnasari, Bapak Zulkifli, kemudian Pak Agus Wantoro, kemudian ada Bapak Tahta Herdian Andika. Selanjutnya di sini untuk beberapa pilihan mata kuliah, mulai dari mata kuliah mobile programming, pemrograman web, explore system, dan kecerdasan digital. Di sini tadi ada yang namanya simpan absensi. Ketika kita menyimpan absensi, ini untuk masalah penyimpanan absensi, jika kita tidak memilih dosen pada pilihan spinner, maka akan menampilkan pilih dosen terlebih dahulu. Tetapi kalau kita memilih terlebih dahulu, maka tidak akan menampilkan pilih dosen terlebih dahulu ini. Kemudian selanjutnya masih sama. Di sini juga ada tampilkan hasil. Ketika kita memilih salah satu dosen, maka akan menampilkan ini, sebuah, kemudian mata kuliahnya apa, pertemuan dan kehadirannya, dan lain sebagainya. Setelah absensi, kemudian ada menu administrasi. Menu administrasi. Logika dari menu administrasi akademik adalah di sini ada beberapa informasi, mulai dari nama mahasiswa, NPM, status UKT, nominal UKT semester dan tahun akademik. Di sini untuk status UKT itu tertera belum lunas, dikarenakan kita belum melakukan pembayaran administrasi. Tetapi setelah kita melakukan pembayaran administrasi, status UKT ini akan berubah menjadi lunas. Caranya, kita itu akan menjalankan bayar administrasi tersebut. Ketika kita melakukan pembayaran administrasi, maka akan masuk ke layout pembayaran UKT. Nah, di sini ada pembayaran UKT, data pembayarannya, kemudian ada metode pembayarannya. Metode pembayaran ini dialurkan dapat memilih pembayaran melalui BCA, BRI, e-wallet seperti OVO, Dana, ataupun GoPay. Selanjutnya, di sini nanti tertera nama rekeningnya, kemudian konfirmasi. Setelah kita melakukan konfirmasi, maka status yang ada di administrasi, status UKT ini akan berubah menjadi lunas. Kemudian, setelah melakukan konfirmasi, itu akan memunculkan suatu notifikasi yang telah disetujui oleh admin. Untuk Japa dari administrasi itu akan seperti ini. Oke. Nah, ini statusnya, kemudian pembayaran lunasnya. Kemudian untuk di pembayaran UKT Japa, ini untuk adapter spinnernya. Oke, ini list spinner. Jelaskan transfer. Nah, di sini status UKT-nya true karena kita sudah melakukan maksudnya konfirmasi dari pembayaran tersebut itu, maka nanti di status UKT-nya itu akan berubah menjadi
lunas gitu. Kemudian akan menampilkan sebuah notifikasi gitu yang menuliskan pembayaran UKT berhasil dikonfirmasi. Ini itu berasal dari notifikasi yang sudah disetujui oleh admin dan kita hanya mengklik kata OK pada tombol notifikasi yang akan didatangkan. Selanjutnya ada menu jadwal akademik. Jadwal akademik. Untuk logika jadwal akademik, di sini ada hari dan detail jadwal. Di mana ketika kita memilih hari seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, itu akan menampilkan beberapa detail jadwal. Semisal kita memilih hari Senin, maka akan menampilkan jadwal di hari Senin tersebut, mulai dari mata kuliahnya, dosen, SKS, jam, dan ruang yang akan digunakan. Di sini juga saya menambahkan beberapa string. Nah, untuk string itu ada pilih hari, itu di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk Java pada jadwal akademik, dilogikakan seperti ini. Nah, ketika kita memilih hari Senin, maka akan menampilkan mata kuliah, dosen pengampu, SKS, jam, dan ruang yang akan digunakan, dan seterusnya. Ini masih sama. Selanjutnya di sini, oke. Nah, di sini masih sama, ini untuk listener spinnernya. Jadi kalau misalkan ini nih, istilahnya, kita kalau nggak milih hari pada hari tersebut itu tidak akan menampilkan detail jadwalnya. Untuk menu-menu yang berada di fragment home, itu sudah dijalankan. Selanjutnya, ada fragment notifikasi. Untuk fragment notifikasi sendiri, ini sengaja dikosongkan dikarenakan digunakan untuk menarik beberapa notifikasi yang ada di menu-menu yang sudah dibuat pada menu fragment home tersebut. Untuk Javanya mungkin kosong. Untuk notifikasi ada. Nah, untuk notifikasi, ini untuk menampilkan beberapa pesan, misal kayak di menu pembayaran. Ketika kita melakukan konfirmasi, maka akan muncul notifikasi seperti pembayaran berhasil dikonfirmasi, maka kita akan mengklik OK. Yang terakhir itu ada fragment profile. Nah, untuk menu di fragment profile ini terdiri nanti ada nama, kemudian NPM, program studi, semester, tahun angkatan, email, nomor HP, kemudian ada button edit profile dan logout. Untuk nama, NPM, dan lain sebagainya ini masih kosong, itu dialurkan sebagai ketika kita melakukan login melalui username, maka username tersebut itu akan langsung menuju ke profile, di mana menggunakan intent explicit. Maka akan menampilkan detail-detail seperti nama, program studi, semester, dan lain sebagainya. Kemudian udah edit profile, ini akan mengubah foto profile yang ada di sini, kemudian logout. Bagian pada profile ini menggunakan beberapa bantuan seperti circle background. Nah, di sini background. Dan untuk Javanya profile fragment. Nah, ini view yang digunakan seperti tadi ada image profile, nama, dan sebagainya. Kemudian, nah ini akan mengambil data login. Ketika kita melakukan login, itu maka akan langsung menampilkan seperti nama, NPM, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada button edit profile. Ini digunakan untuk memilih profile ke dalam galeri ataupun Chrome yang sudah disediakan. Kemudian ini untuk menghapus data login, hasil fotonya. Nah, di sini ada user login. Nah, sekian ini Dan untuk hasilnya itu akan seperti ini. Berikut adalah hasil dari aplikasi sistem akademik berbasis Android Studio. Untuk tampilan awal itu akan menampilkan splash screen dengan animasi. Untuk tampilannya mari kita tunggu. Di sini masih loading dan ini adalah hasilnya. Kemudian setelah splash screen kita akan menuju ke login. Yang pertama di login ini ada username dan password. Kemudian username ini kita beri nama atau kita isi sesuai dengan NPM mahasiswa. 2302010118. Kemudian password ini LLU321. Kemudian kita login. Login dan akan masuk ke menu beranda. Di sini saya menggunakan 3 fragment, mulai dari fragment home, kemudian ada fragment notifikasi, dan fragment profile. Kita kembali ke menu home. Di sini ada beberapa menu dan ada beberapa tampilan. Di sini terdiri dari data mahasiswa yang menampilkan nama mahasiswa, NPM, password, program studi, dan semester. Di mana data mahasiswa ini logikanya ketika kita memasukkan login seperti username, itu kan username adalah NPM mahasiswa, jadi otomatis akan menampilkan seluruh data-data mahasiswa dengan menggunakan intent explicit. Di sini juga ada menu search bar untuk mencari data, seperti kita coba KRS. Nah, di sini akan muncul menu KRS. Di sini ada 6 menu, mulai dari menu KRS, KHS, absensi, administrasi, info akademik, dan jadwal akademik. Yang pertama, kita akan mencoba menu KRS.
Di dalam menu KRS atau Kartu Rencana Studi, ini terdiri dari data mahasiswa, pilih mata kuliah. Ada beberapa macam mata kuliah, yaitu ada Mobile Programming 1, Program Web, Expert System, Kecerdasan Digital, selanjutnya ada SKS, dan dosen pengampu. Di sini saya akan mencoba mengambil mata kuliah. Di sini ada keterangan total SKS itu masih 0. Ketika kita memilih mata kuliah, misal Mobile Programming, maka total SKS yang diambil itu akan menambah menjadi 3. Kita akan coba mengambil mata kuliah semuanya. Jadi total SKS yang diambil pada semester ini adalah 12 SKS. Kemudian kita simpan KRS ini. Nah, KRS sudah tersimpan. Selanjutnya, kita akan mencoba menu lain. Kita akan mencoba menu KHS. Untuk menu KHS, sama seperti KRS, terdiri dari data mahasiswa mulai dari nama mahasiswa, NPM, program studi, dan semester. Untuk kartu hasil studi ini, itu akan menampilkan nilai dan IPK hasil dari perkuliahan selama 1 semester. Mata kuliahnya di sini sendiri ada program web, itu nilainya A, SKS 3, dan seterusnya. Kemudian SKS yang diambil itu 12 sesuai dengan KRS. Di sini ada simpan PDF. Kartu hasil studi ini bisa kita simpan sebagai PDF. Mari kita coba. Nah, ini adalah tampilan PDF dari kartu hasil studi. Sama seperti yang ada di sistem, bisa di-download, print, ataupun kirim file. Jadi ini hasilnya, kemudian kita akan mencoba menu lain, yaitu menu absensi. Nah, dalam menu absensi ini, ada pilih dosen, informasi perkuliahan, dan status kehadiran. Di mana saat kita memilih dosen, itu akan menampilkan atau menampilkan informasi perkuliahan mulai dari mata kuliah, SKS, dan pertemuan keberapanya. Di sini kita coba memilih Ibu Ratnasari. Kemudian mata kuliahnya akan otomatis terisi, yaitu mata kuliah Mobile Programming, SKS 3, dan pertemuan ini kita isi secara manual. Misal kita pertemuan ke-10, kemudian status kehadiran kita hadir. Simpan absensi. Untuk datanya itu akan terisi di bagian bawah sini, dan ini hasilnya. Kemudian jika ingin mengganti dosen lainnya, itu ada misal Pak Zulkifli. Kemudian, nah, di sini informasi perkuliahannya itu akan berubah menjadi pemrograman web SKS 3, pertemuannya bisa kita ubah misal menjadi 11, kemudian status kehadiran bisa izin, sakit, ataupun alfa. Kita simpan absensi, maka hasilnya itu akan berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba menu lain. Nah, di sini ada menu administrasi. Nah, untuk di menu administrasi akademik, ini Anda akan menampilkan beberapa informasi, mulai dari nama mahasiswa, NPM, status UKT, nominal UKT, semester, kemudian tahun akademik. Nah, untuk status UKT di sini tertera masih belum lunas karena belum melakukan pembayaran UKT, tetapi setelah kita mengklik atau membayar pembayaran UKT, maka status UKT itu akan berubah menjadi lunas. Kita akan mencobanya. Yang pertama, kita klik bayar UKT. Nah, di sini ada metode pembayaran. Kita bisa pilih mulai dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Dana, ataupun OVO. Kita coba menggunakan Bank BRI. Kemudian ini adalah nomor rekening yang harus kita transfer. Kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini juga akan menampilkan notifikasi, yaitu pembayaran UKT berhasil dikonfirmasi oleh pihak admin. Jadi kita hanya perlu mengklik OK saja. Oke. Nah, kemudian di informasi administrasi, status UKT sudah berubah menjadi lunas. Selanjutnya, kita akan mencoba menu lain, yaitu ada di sini menu info akademik. Info akademik atau informasi akademik ini akan menampilkan beberapa informasi seperti pengumuman UAS, ujian akhir semester itu dimulai tanggal 10 Juli, kemudian pembayaran UKT, batas akhir pembayaran UKT itu tanggal 5 Juli, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada jadwal akademik. Kita akan coba jadwal akademik. Nah, di sini untuk jadwal akademik ada hari dan detail jadwal. Ketika kita memilih hari, maka detail jadwal yang ada di hari yang kita pilih itu akan muncul sendiri secara otomatis. Kita coba pilih hari Senin. Nah, kita coba pilih hari Senin.
Nah, di sini detail jadwalnya itu akan tertera mulai dari mata kuliahnya itu Mobile Programming 1, dosennya Ibu Ratnasari, SKS 3, jamnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10.30, kemudian ruangannya di lab komputer 1. Jika ingin memilih hari lain seperti hari Selasa, nah di sini juga sama, detail jadwalnya akan terlihat dari mata kuliah, dosen, SKS, jam, dan ruang yang akan kita gunakan selama perkuliahan. Kemudian di sini notifikasi memang kosong karena kosong digunakan untuk menarik beberapa notifikasi seperti yang ada di menu pembayaran tadi. Ketika kita melakukan pembayaran, maka notifikasi itu akan muncul dan akan dikonfirmasi oleh admin. Di sini juga ada menu profile. Nah, di dalam menu profile ini menggunakan intent explicit yang digunakan saat ketika login, ketika kita menggunakan login username itu kan memasukkan nomor NPM setiap mahasiswa yang berbeda-beda. Kemudian ketika kita memasukkan nomor NPM itu, maka otomatis data-data mahasiswa akan muncul semua, mulai dari nama mahasiswa, NPM-nya, program studinya Teknik Informatika semester 5 tahun angkatan 2023, email, kemudian nomor HP. Di sini juga ada edit profile. Kita coba edit profile. Nah, di sini berhubung saya tidak mempunyai foto, jadi tidak bisa mengubah profile, tapi kalau misalkan teman-teman bisa ada foto, kita bisa langsung dipilih aja, jadi nanti di profilnya itu bisa berubah. Tadi kekliknya kebanyakan ini, jadi dia numpuk. Nah, kemudian ada logout. Logout ini adalah kita keluar dari sistem akademik apabila tidak digunakan lagi. Maka setelah kita logout, itu akan kembali ke menu login. Oke, mungkin itu saja hasil dari pengujian sistem akademik berbasis Android menggunakan Fragment untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Mobile Programming 1. Apabila dalam video ini ada beberapa kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.